Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini untuk apa? Salah satunya memperbaiki akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak, budi pekerti manusia. Ya, menyempurnakan dan memperbaiki sikap manusia. Sikap yang bagaimana? Tentu sikap yang buruk, sikap yang tidak baik. Ya, memperbaiki akhlak manusia yang tidak baik, menjadikan akhlak manusia yang tidak baik itu menjadi baik. Itulah tugas, salah satu tugas diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini. Jelas ya, dalam hadisnya jelas beliau menyampaikan itu kepada kita, dan beliaulah yang menjadi suri tauladan kita. Ya, maka di mana kita mendapatkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Ya, pernah sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, "Wahai Aisyah, di manakah tunjukkan kepadaku akhlak Rasulullah itu?" Apa jawaban Siti Aisyah? Akhlaknya Rasul itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka kalau kita ingin ya berakhlak dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus kembali kepada Al-Quranul Karim. Ya, di antara akhlak-akhlak yang ya, cara sopan santun, akhlak budi pekerti yang selalu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang perlu kita tiru ya, yang perlu kita tauladani ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertutur kata. Ya, ini yang harus kita ikuti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun yang keluar dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah perkataan-perkataan yang mulia, perkataan-perkataan yang patut dicontoh oleh orang lain. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau berkata mengeluarkan kata-kata yang kotor, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Tidak pernah. Ya. Bahkan Rasulullah sendiri pun ya menganjurkan kepada kita, kepada orang beriman malah ya. Orang yang mengaku beriman kepada Allah, kata Rasul ya, hendaklah dia selalu mengucapkan perkataan yang baik. Kalau dia tidak bisa, kata Rasul, mending diam. Apa hadisnya? Apa hadisnya? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul
khairan au liyasmut. Nah, ini inzor, peringatan kepada orang-orang yang beriman. Mangkana yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, kata Rasul, wal yaumil akhir, falyaqul khairan, maka ucapkanlah kata-kata yang baik. Seandainya tidak bisa, lebih baik diam. Ini akhlak, ya. Ini cara bertutur kata. Supaya apa? Karena dengan perkataan itu, orang kalau tidak bisa menjaga kata-katanya, kata-katanya itu bisa membuat orang itu celaka, membuat saudaranya celaka, membuat negara ini celaka, membuat umat ini celaka kalau orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Ada lagi apa? Ayo, salamatul insan fi hifzil lisan. Ya, salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan seseorang manusia itu juga terdapat, salah satunya terdapat bagaimana dia bisa menjaga lisannya, menjaga perkataannya. Apalagi kalian yang nanti akan menjadi calon-calon pemimpin, maka harus bisa mempergunakan perkataan yang baik. Seorang pemimpin kalau sudah salah mengucapkan sesuatu, akan berpengaruh kepada seluruhnya, kepada umat. Maka pemimpin itu tidak boleh salah. Kalau pemimpin itu salah, maka akan berakibat kepada rusak tatanan seluruhnya. Ayo. Ya, makanya ada pepatah, ada lagu yang mengatakan memang lidah tak bertulang. Kan lidah ini kan nggak ada tulangnya kan, lentur. Nah, kalau kita tidak hati-hati menggunakan kelenturan lidah itu, kita akan terjerumus. Maka Rasulullah SAW memperingatkan betul kepada kita bagaimana kita menjaga lisan kita. Kan itulah salah satu akhlak Rasulullah SAW yang tidak pernah berkata perkataan-perkataan yang tidak baik. Ya. Maka apa yang harus kita lakukan sekarang? Maka yang harus kita lakukan sebagai penuntut ilmu, bagaimana perkataan yang kita ucapkan itu mengandung kepada hikmah, mengandung kepada kebaikan. Ini akhlak. Bagaimana melaksanakannya? Banyak. Untuk melatih itu, bagaimana kalian di kamar, bagaimana kalian untuk melatih, membiasakan bertutur kata baik, banyak, di kamar, Nah, maka inilah yang harus kita latih, Kalian punya kesempatan banyak, beruntung, bersyukur, dididik di pondok untuk bisa berakhlak mulia, perkataannya baik, tutur katanya baik, bagus. Orang mendengar tutur kata kalian itu nyaman, Orang mendengar tutur kata kalian itu damai, senang, Nah, ini yang harus dibiasakan. Nah, maka jangan sekali-kali kalian terjerumus dengan perkataan kalian. Salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung pada kemampuan dia menjaga lisan. Kemampuan seorang itu, bagaimana dia menjaga lisannya, menjaga perkataannya, bagaimana dia berusaha untuk betul-betul mengerem, tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat, atau apalagi kata-kata kotor. Na'udzubillahi min zalik. Ini terjadi kepada santri-santri pondok Merintah Zakat. Saya tidak ikhlas
Kami tidak ikhlas kalau ada di antara kalian yang perkataannya itu menyinggung perasaan orang lain. Perkataannya itu jorok, buruk, jelek. Ya. Ini yang harus kita perbaiki. Ya. Dan kalian juga harus memperbaiki. Kalau ada yang seperti itu, ingatkan, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajli fa'ilihi. Barang siapa yang mengingatkan kepada sebuah kebaikan itu, dia akan mendapatkan pahala seperti kebaikan yang dilakukan oleh orang itu. Ya, kalian akan mendapatkan kebaikan. Kalian mengingatkan teman, ya akhi, anta la taqul, ya, la tatakallam, ya, kalimah al-qabihah. Nah, kamu mengingatkan temanmu, kemudian temanmu melakukan itu, maka temanmu mendapat ganjaran, kamu juga mendapat ganjaran. Ya, menderlah karena kamu sudah mengarahkan, menggiring, mengajak temanmu untuk kepada melakukan sebuah kebaikan. Nah, inilah yang perlu kita budayakan di pondok ini. Saling mengajak kepada kebaikan, bukan saling mengajak kepada keburukan. Ya, salah satunya bagaimana? Dengan kita menjaga lisan kita. Falyakul khairan. Idza lam tastati an taqul khairan, khalas uskut. La tatakallam wa la tatahaddas, hada ahsan. Ya? Daripada kamu berbicara, kamu mendapatkan dosa, berdosa, orang lain berdosa, orang lain sakit hati kalau kalian bicara, karena kalian mendingan diam. Falyakul khairan au liyasmut. Ya? Banyak sekali, ya, banyak sekali perintah-perintah, kemudian pesan-pesan, ya, yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan akhlak. Salah satunya dengan bertutur kata ini. Ya, maka dari itu semua tutur kata kalian, saya tekankan kembali, semua tutur kata kalian, apa yang kalian ucapkan itu harus mengandung hikmah dan pelajaran. Bagaimana caranya? Dengan banyak membaca. Ya, pelajaran. Ya, kalian belajar mahfuzat, kalian belajar mutolaah, itu semuanya adalah pelajaran-pelajaran yang bisa kalian sampaikan, kebaikan-kebaikan yang bisa kalian sampaikan kepada orang lain. Kalian belajar hadis Rasul, kalian belajar tafsir, semuanya itu adalah kebaikan-kebaikan, pelajaran-pelajaran. Inilah yang harus kalian miliki. Ya, kalau kalian tidak memiliki bacaan pelajaran yang banyak, bagaimana kalian akan menyampaikan kata-kata hikmah itu kepada orang lain? Yuk, ya. Kalau kalian tidak mempunyai ilmu pengetahuan, tidak membaca, tidak belajar, ya, tidak mencari ilmu, tidak menuntut ilmu, bagaimana kalian akan menyampaikan kata-kata kebaikan itu kepada orang lain? Apa yang harus kalian lakukan? Apa dasar kalian berbicara? Maka harus dengan ilmu. Ya, karena semuanya itu adalah kebaikan. Maka di pondok ini adalah sumber dari kebaikan-kebaikan itu. Orang yang berbuat buruk di pondok ini, itu nanti secara hukum alam akan terpental atau sadar. Ya, kita sadarkan orang-orang yang berbuat tidak baik. Inilah tugas kita bersama. Ya, maka dari itu anak-anakku sekalian, ya, ini hal yang penting. Ya, ini hal yang sangat penting sekali. Bagaimana kita bisa menjaga lisan kita? Dimulai dari pergaulan kalian sehari-hari. Bagaimana di kamar harus selalu berbuat baik, harus selalu berkata baik. Di kelas harus selalu berkata baik. Ya, ketika makan, ketika bermain, ketika muwajah, lazim an tatakallam wa tatahaddas bil kalimah bil kalamil jayyid. Ya, tinggalkan semua yang buruk-buruk. Karena kalau selalu investasi kebaikan-kebaikan itu sudah dimulai sejak sekarang,
ini akan menjadi ya kebiasaan kalian untuk selalu berbuat baik. Ini akan menjadi akhlak kalian. Ya. Ini akan menjadi kebiasaan kalian untuk selalu berbuat baik. Dan selalu kita ingatkan, kalau ada yang tidak berbuat baik, kita ingatkan. Ya. Kita ingatkan bersama. Nah, inilah salah satu tujuan kita ya menuntut ilmu agar kita bisa menjadi orang-orang baik, pemimpin-pemimpin yang baik. Banyak sekarang pemimpin-pemimpin di negara kita ini, bangsa kita ini, bahkan di dunia ini banyak yang tidak baik. Ya, maka kalian tidak boleh seperti itu. Kalian harus menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Perkataanmu perkataan yang baik, yang bisa merubah ya sesuatu yang buruk menjadi lebih baik. Inilah ya cita-cita kalian semua. Inilah masa depan kalian semua. Allahumma amin. Ya. Jadi itu pertama apa hadisnya? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Salamatul insani fi hifzil lisan. Salamatul insan fi hifzil lisan. Ya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ini saja aqulu qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.